Izinkan saya mewaraskan Anda. Izinkan saya mewaraskan Anda Matius 12 yang Anda sebutkan tadi. Ini saya baru ngomong beberapa patah udah dipotong lagi. Ya silakan karena ini Anda tidak punya ilmu soalnya. Anda hanya berdoktrin di sini. Anda diam. Ambil pulpen, catat. Oke. Ya. Matius 12, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum. Ingat ya, bukan dikatakan karena lapar, murid-muridnya menangkap babi lalu memasak babi tersebut menjadi kolak. Enggak ya, tapi yang dipetik di sini bulir gandum dan memakannya. Satu. Ketika kemudian orang-orang Farisi melihatnya, berkata orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-murid berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat. Apa itu? Makan babi atau metik gandum? Metik gandum. Metik gandum. Bukan babi ya? Bukan babi ya? Bukan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Elohim dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baiklah olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Elohim namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Elohim. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena Yesus melebihi Elohim, Bang. Iya enggak, Bang? Orang gila ini. Elohim menurut saudara punya kutanya dulu kau. Elohim punya nonot enggak? Punya apa? Punya nonot. Ya, itu kan kemanusiaan Yesus yang punya. Nah sekarang yang saya tanya, mana sisi keilahian yang Anda katakan tadi, dua kodrat pengakuan Yesusnya mana? Sebelum Abraham jadi, aku adalah. Kan saya sudah jawab itu, Bahlul. Amsal 8. Salomo mengatakan bahwasanya dia ada sebelum langit digariskan, Bahlul. Salomo bisa mengampuni dosa enggak? Kenapa Salomo enggak ngomong? Dosamu sudah diampuni. Emang Salomo diajarkan kemudian di dalam Bible itu berinteraksi dengan orang lain? Ada yang perempuan yang berzina didatangkan kepada Salomo, ada? Raja. Ya baiklah. Ya, ada enggak diceritakan? Ada tidak diceritakan di situ Salomo didatangkan perempuan yang berzina? Ada enggak? Salomo kan bukan di Mesias, Bang. Dalam ajaran Yahudi pun Salomo itu raja. Kalau di Al-Quran dia nabi juga. Udah kau turun aja. Udah dulu jangan turun kali. Kau turun makan babi, laknat. Jangan turun dulu, gue nanya satu pertanyaan sama dia. Udah, anjing kayak gitu ngapain dipelihara? Enggak ada ilmu. Di Matius 12 itu ya, di Matius 12 ini ya, pemakan babi dengarkan. Di Matius 12 itu tidak ada bahas tentang makan babi. Itu membahas tentang bulir gandum yang dipetik pada hari Sabat dan mereka sedang lapar, dan ini permasalahannya karena tidak cuci tangan. Bukan masalah babi. Maka Yesus mengatakan masuk ke dalam mulut. Bukan yang mengharamkan, yang menajiskan, tapi yang keluar. Artinya tidak ada sedikit pun menyentuh halal haramnya babi. Karena kalian pengikut setan, larinya ke babi karena kalian suka makan babi yang haram-haram, sama seperti setan yang merasuki Adam. Paham? Matius 12 tidak sedang menghalalkan babi. Ajaran Yesus di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik daripada hukum Taurat itu batal. Jadi haramnya babi tidak bisa batal. Lebih mudah langit bumi lenyap daripada babi yang haram menjadi halal. Paham? Matius 5 nomor 19. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Barang siapa yang menghalalkan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Paham ya? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Haramnya babi itu bukan hal kecil, itu adalah hal besar. Karena haram itu bagimu, maka sesuatu yang haram dalam hukum Taurat itu adalah hal yang besar sekali.
Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Sedangkan haramnya babi itu bukan hal yang kecil, itu adalah hal yang besar. Maka dia akan menempati tempat terendah. Orang Kristen makan babi karena orang Kristen ini bukan pengikut Yesus. Harus dipahami itu. Siapa yang mengajarkan kemudian Adam menjadi rakus, makan semua makanan yang ada di surga, yang ada di Eden? Siapa yang mengajarkan mereka? Siapa yang mengajarkan Hawa makan semua makanan yang ada di surga, yang ada di Eden, menjadi rakus mereka? Yang ngajarin siapa? Iblis. Yang mengajarkan Kristen makan semua makanan yang diharamkan siapa? Ibrani 6 nomor 1, Filipi 3 nomor 5, nomor 6, nomor 7. Tuh, Kolose 2, jelas itu. Baca Kolose 2 sampai selesai. Pauluslah yang membatalkan semua hukum-hukum Tuhan untuk supaya pengikutnya makan semuanya. Kalau perlu rel kereta api pun bakar. Oke, kucing, silakan kucing. Dari tadi dia pengen kali nih. Katanya dia mau kasih satu pertanyaan. Silakan, pertanyaannya apa? Kucing. Ingat Jangan ya, makan kucing juga. yang menghalalkan sebuah makanan itu hanya setan. Pahami itu. Setan yang menghalalkan semua makanan. Ketika di Gan Eden ada satu makanan yang diharamkan, tetapi karena setan jadi halal semua. Nah, di dunia kembali lagi ada lagi makhluk yang menghalalkan semua makanan yang diharamkan. Tambahin sedikit lagi. Iya, silakan. Jadi kalau permasalahan cuci tangan itu tujuannya untuk menghalalkan babi, karena menurut Yesus bukan setiap yang masuk ke mulut yang najis, melainkan yang keluar dan dibuang di jamban, itulah yang menajiskan. Apakah setelah Yesus ngomong begitu para murid itu rakus pemakan babi? Enggak. Ternyata tidak. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa para murid itu tidak makan babi? Lihat di Kisah Para Rasul 10 ayat 10, ketika Petrus melihat kain yang turun dari langit, di mana di dalam kain itu terdapat binatang-binatang yang dinajiskan yang berkaki 4. Lalu apa suara itu? Makanlah itu, hei Petrus. Apa kata Petrus? Oh tidak Tuhan. Aku tidak pernah menajiskan diriku dengan makan makanan yang haram. Kan jelas. Jadi Petrus tidak makan babi sampai Yesus itu naik ke surga. Itu nggak ada makan babi. Itu bukti bahwa Yesus ngomong begitu tidak dipahami oleh para murid bahwa babi jadi halal. Nggak. Itu fakta Petrus itu. Ya, dari kasus Petrus kita sudah tahu dari itu semua. Nah, lalu siapa yang ngomong itu? Nah, kita lihat apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku, yang bersaksi tentang aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Nah, ini ada suara yang menyuruh Petrus makan binatang haram. Jelas ini adalah perbuatan iblis. Begitu Bang Jemaah, lanjut. Iya, Masya Allah. Selamat malam Bang Juma. Malam Mas. Piye kabare Mas Kucing? Yo api-api ae. Alhamdulillah. Rumah Ajang iki. Aku arep nanya satu Bang Juma. Iya. Iki ngomongnya nang Alkitab, tapi iki nang Al-Quran boleh ndak tanya tentang Al-Quran? Boleh. Yang penting ada akalnya dibawa. Oke pasti wes akal pasti. Yo i. Nang surat Maryam iki kan jarang sampean kan Isa sama Yesus itu kan beda kan? Iki nang surat Maryam ayat 33 itu loh, coba sampean baca. Kan Yesus wafat itu. Yesus Ketika wafat. Nabi Isa semasa ia hidup wafat dan dibangkitkan. Berarti nang Al-Quran itu percaya Yesus itu wafat mati maksudnya. Gitu itu maksudnya Mas. Oke. Silakan. Oke. Di situ Nabi Isa alaihissalam sedang menyatakan dirinya berdoa dan berharap kepada Tuhan.
Di situ dia masih dalam keadaan bayi dia. Dalam keadaan bayi. Jelas sekali bahwa ketika dia berdoa dan menyatakan dirinya kepada Bani Israel, Inni Abdullah antani al-kitab wa ja'alani nabiyan, beliau masih dalam ayunan. Sehingga ketika dia mengatakan Assalamu alayya, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku, itu doa. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Wafat yang dimaksud di sini adalah meninggal dunia, terpisahnya antara jasad dan ruh. Sedangkan Nabi Isa sekarang dengan jasadnya belum terpisah, berarti belum wafat. Nabi Isa belum wafat, masih bersama dengan jasadnya, dengan ruhnya. Nah, nanti kapan dia wafat? Pada saat datang yang kedua kalinya, maka Nabi Isa akan diwafatkan. Mati semuanya makhluk, tak ada lagi yang hidup. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun mati. Lalu kapan dia bangkit? Pada saat di hari kebangkitan. Jadi bukan pada saat dia terangkat ke langit. Yesus terangkat ke langit, Nabi Isa naik ke langit itu dalam keadaan hidup. Dia tidak mati. Nah, yang Anda harus pahami, coba Anda lihat di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 117. Kata Tuhan kemudian, kata Allah kemudian di sana, dan yang kemudian disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada kata tawaffaitani, dari akar kata wafa, wafi, aufa, yang artinya memelihara. Jadi ketika kemudian Nabi Isa diangkat ke langit, itu masih statusnya, kalau itu yang kita pakai, masih statusnya terpelihara, diistirahatkan, ditidurkan. Sedangkan yang dikatakan dengan kematian yang asli, kematian yang asli, itu pada saat dia datang yang kedua kalinya. Kiamat dunia ini, Nabi Isa pun ikut wafat, meninggal dunia. Bangkit setelah kemudian manusia ingin digiring kepada mahsyar. Seperti itu, Bung. Makanya di dalam kitabmu pun Nabi Isa, Yesus itu terangkat langsung. Dia tidak ditangkap, dia tidak disalib. Yang disalib itu orang lain, makhluk terkutuk yang disalib itu. Yesus bukan makhluk terkutuk, Bung. Dia manusia suci. Sebentar, tak potong sedikit ya. Yo. Kalau sampean bilang nang salib iku manusia terkutuk, sebelum Yesus mati itu dia berkata kepada berdoa kepada Elohim, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan jiwa dan ragaku. Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Masa Lalu? orang terkutuk bisa berdoa gitu, Pak? Lah, justru karena itu dia bukan yang disalib. Cerdasnya Anda. Karena Yesus itu tidak terkutuk, makanya bukan dia yang disalib. Yang disalib itu adalah orang yang makan suap. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Yang dikutuk itu, yang disalib itu adalah yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Yudas. Yudas. Jadi yang disalib itu adalah Yudas. Yang terkutuk itu Yudas. Dialah yang Anda sembah. Ada satu lagi, Bang Cuma. Ya. Waktu Yesus disalib itu kan ada 3 salib. Kiri kanan itu ada orang, ada penyamun, penjahat di sebelah kanannya, di sebelah kirinya juga penjahat. Yesus di tengah-tengahnya. Ya. Penjahat sebelah kiri dan kanan ini, yang sebelah kiri ini mengatakan kepada Yesus, jika engkau kalah, Firdaus. selamatkanlah kami dan dirimu. Tapi Yesus berkata kepada orang yang jahat di sebelah kiri itu, temannya yang berkata sebelah kanan, bukan Yesus, temannya, kamu tidak malu ya, kamu yang berdosa itu pantas, kamu tuh penjahat, pantas disalib. Tapi Yesus si orang tidak berdosa, dia tak pantas disalib. Terus Yesus berkata kepada orang di sebelah kanannya, sekarang pun juga setelah mayatmu, setelah engkau meninggal, kita akan bersama-sama di Taman Eden, di surga. Kok bisa kalau dia bukan Tuhan, kok bisa dia ngajak, meyakinkan, memastikan bahwa orang di sebelah kanan itu akan bersama-sama dia di surga?
Faktanya sama-sama nggak, Bang? Ya data itu kan di firman, Bang. Ya, itu dia makanya. Ini kan cerita-cerita yang dibangun setelah terjadinya penyaliban. Kitab Lukas yang Anda pakai berarti itu dituliskan sekitar tahun 62. Yesus disalib, perencanaan salib itu terjadi di antara tahun 32 dan 33. Ada jarak selisih 30 tahun baru ditulis cerita-cerita itu. Ada nggak yang bisa mengatakan ini bukan penambahan, ini adalah penambahan? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan inna majasa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard. Hukuman bagi orang yang memerangi Tuhan, memerangi Allah dan memerangi utusan Allah adalah disalib. Apakah Yesus memerangi Allah? Apakah Yesus memerangi Nabi Musa? Tidak. Yang memerangi Allah, yang memerangi Yesus, yang memerangi utusan Tuhan adalah Yudas. Itu jelas itu. Paulus pun mengatakan, orang yang diurapi telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk. Apa iya? Yakin? Yesus menjadi kutuk. Orang suci, orang benar, orang yang tidak melakukan dosa apapun kok jadi kutuk. Kapan dituliskan Galatia itu? Jauh puluhan tahun, tahun 52. Baru kemudian Paulus itu menulis surat. Dari mana Paulus tahu kalau Yesus mati untuk menebus dosa orang Romawi dan Yunani dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk? Itu karangan dari mana Paulus dapatkan? Sedangkan penyaliban terjadi, dasar pijakannya adalah kecemburuan orang Yahudi kepada Yesus dan ketakutan orang Yahudi terhadap Romawi yang akan datang merampas tempat suci dan bangsa mereka, sehingga mereka harus membunuh Yesus. Bunuh Yesus untuk apa? Untuk membebaskan orang Yahudi dari penindasan Romawi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Jadi tak ada hubungannya dengan dosa. Kemudian puluhan tahun muncul pengarang-pengarang bebas. Yesus digantung di pohon dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Kok Yesus terkutuk? Dari mana dasarnya Paulus mendapatkan ilmu hitam kayak begitu? Mas Apanya? Di mana ayatnya Paulus mengatakan Yesus itu terkutuk? Iya, Galatia 3 nomor 13. Itu yang di mana? Galatia 3 nomor 13. Dia 3. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Kejam kali lah Paulus ini ngarang-ngarang cerita hitam kayak begitu. Yesus itu manusia suci. Jangan karena ingin jempol dari penjajah, pemakan babi dan pemakan makanan yang diharamkan oleh Torah, sampai dia ngarang cerita yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Bagaimana ceritanya? Hukum Tuhan ingin dihapuskan dengan mengorbankan manusia di atas pohon. Gimana ceritanya? Ilmu dari mana itu, Bang? Sedangkan orang Yahudi menghapuskan dosa dengan binatang, bukan dengan manusia. Yang minta persembahan manusia itu hanya dewa Molok. Imamat 1 nomor 2 beritakan, sampaikan, ajarkan kepada orang Yahudi, Bani Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban penebus kepada Tuhan, ajarlah mereka mengorbankan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Tak boleh kemudian menggunakan manusia. Haram hukumnya. Itu dilarang oleh Elohim. Dan tanganku sendiri yang akan menghukum orang-orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tuh. Bukan dewa, Mas. Tidak ada yang sempat dewa. Sampean itu. Lah, kalian menyembah Theos. Theos itu apa? Kami Theos menyembah itu Yesus, yaitu Nabi Isa yang kamu ada di dalam itu. Kenapa Anda menyembah dewa? Yang Anda sembah itu bukan Nabi Isa. Yang Anda sembah itu adalah iblis yang mengaku-ngaku sebagai Nabi Isa.
Lu kok ngawur pula? Yesus berkata apa? Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, ada enggak penyesat datang mengaku Yesus? Atau ada enggak malaikat datang mengaku Yesus? Ada. Kepada siapa? Pada Paulus. Tertulis di mana? Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu siapa ngaku Yesus itu? Siapa itu? Siapa itu, Bang? Ya, aku tuh catat semua yang sampean sebut tadi itu ayat-ayat nanti besok Iya. golek inang. Ya, silakan. Kalau Silakan. keliru ndak bener ya berarti sampean itu bohong loh. Kalau benar, Ya catat dulu. Udah sudah bilang kayak gitu semalam. Kita cari besok. Iya. Seperti itu dua Yohanes sebenarnya kan dicatat kok. iya, silakan. Kisah Para Rasul 9 Mana ada nomor di 3. kitab Loh, Markus 14 nomor 11 itu apa, Rek? Markus 14. Markus ya? Akhi, Markus 14. bukan Markus ya? Ya, coba Lukas ya? kalian baca. Nanti saya Lukas. catat dulu. Nggak ada kata dia kok, Mas Ur. Enggak ada ya? Oh, saya juga lupa berarti. Yang lain pada tidur semua. Masya Allah. Sorry, nggak mantau apa tuh lagi? Dewa. Taman-taman dewa. Oh, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 14 kayaknya tuh. Oh iya, sorry, saya lupa. Sorry, lupa saya. Saya kalau ragu saya pasti bertanya. Kalau saya ragu pasti bertanya. Saya nggak bisa nembak langsung gitu karena di dalam tubuh saya tidak ada Tuhan. 14 itu. Coba deh. Iya. Betul. Coba Anda baca di sana. Nah, dewa itu Theos, Bang. Theos itu dari mana, Bang? Theos itu kan kitab saudara ini bahasa Yunani aslinya. Tuh. Nah, di situ bahasa Yunaninya Theos, bukan Allah atau Allah. Gitu. Ternyata Theos itu artinya dewa. Berarti Yesus ini adalah anak dewa. Apa ngawur? Lo kok ngawur pula abangku ini? Besok tak golek ise. Nah, golek ise. Sekarang kalau Tuhan, kalau di dalam bahasa Yunani Tuhan itu apa? Theos kan? Meskipun yang sebenarnya itu adalah akontas. Coba Anda lihat bahasa Yunaninya, bahasa Yunani kitab saudara. Pada mulanya adalah firman logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Ya itu Dan Yesus logos itu firman. Logos itu adalah Theos. Ya firman itulah Yesus itu. Nah, itulah firman itu adalah Theos kan? Yesus iyo. Berarti sampai Nah. sebutin sendiri kok. Nah iya, Theos itu apa? Bahasa Indonesianya? Theos itu ya Tuhan lah. Mana ada? Theos itu artinya dewa. Berarti Yesus itu adalah dewa. Piye toh? Dan yang mengajarkan menuhankan Yesus kan orang Roma Yunani, penyembah-penyembah dewa. Berarti Yesus mereka anggap dewa, tidak menganggap Yesus itu adalah Tuhannya Yahudi, tetapi menganggap Yesus adalah Tuhannya Romawi. Tuhannya Yahudi itu Elohim, Tuhannya Romawi adalah Yesus. Beda. Yesus disebut Theos, anak dewa. Gimana dong? Jadi yang kalian sembah itu adalah sembahannya Romawi. Ya. Sampean cerdas tapi belum 100% tak cek dulu ya. Tak cek. Cukup Sorry cerdas, tadi kalau cuman- saya salah menyebut. Oke, tak cek dulu nanti sesok. Kisah Para Rasul 14-11 itu. Iya, betul Bang. Betul. Setahu tuh tidak ada di Alkitab itu mengatakan Yesus itu dewa, nggak ada. Alamak. Ada yang bisa buka karema? Mau dibuktikan? Ya, silakan akhi. Dewa itu Silakan, untuk orang Hindu. Orang Roma. Roma Yunani, ingat Bang? India Mas. Ingat Bang. Yunani itu agamanya itu agama Hindu loh.
Lah iya, itu yang Enggak dibesarin. Nah itu dia. Besarin host. Ini ya. Ah, mana dewa ya? Mana? Ini dewa nih. Dewa mana tulisan dewa? Ini dewa telah turun ke tengah-tengah kita. Kita lihat cek bahasa Yunaninya ya. Oke. Ya. Ya ini. Theos. Theos. Kita pada Rasul tuh. Theos. Apa Theos? Theos. Dewa. Nah sekarang masuk ke ini, akhi, ke Yohanes 1 nomor 1. Theos nggak di situ? Di Theos and paralelnya. arche and hologos and prostonteon kai hologos Theos. Theos. Nah, Theos. Berarti dewa. Yesus itu dewa. Gimana dong? Kalian nyembah dewa. Ah, iya, yang mengatakan ini kan Paulus, bukan murid-muridnya, Mas. Oh, pore. Yesus di Yohanes 1 nomor 1 itu disebut sebagai anak Theos. Anak dewa. Piye toh? Yohanes 1. Heeh. Ya. Oh, sampean bolehlah aku tak ini dulu saya coba kulik. Nah, Kolose 2 nomor 6 nomor 7 8 dewa menjadi manusia. Namanya Yesus. Piye toh? Jadi sampean itu menyembahnya dewa. Dan mungkin aku ini majelis gereja. Jadi aku ini Mau majelis gereja, mau mimbar gereja, yang jelas nyembah Yesus itu yang nyembah dewa toh. Piye? yo rasa maksud dewa. Saya tahu itu Yesus sama Nabi Isa itu sama podo wae sama. Iya podo wae ketika Yesus Nabi Injil. Sampai tahu ketika- dah ada empat kitab yang diturunkan Allah, tahu? tahu Yo, coba. Taurat. Yo, enggak dok. Apa toh? Apa dulu? Kitab Jabur. Waldo? Jabur kan? Sapu dulu ya. Kamu bos. Jabur, Jabur, Taurat, Injil, baru Al-Quran. Oh gitu toh. Yang diakui. Sekarek mula. Berarti sampean mengakui Injil itu dari Nabi Isa kan? Ya tapi Injil yang dimaksud Nabi Isa itu bukan yang kamu imani itu loh mas. Gitu. Aduh. Injil itu adalah firman Tuhan yang Tuhan wahyukan kepada Nabi Isa. Ya, Sedangkan benar. Bible Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi, Kalkikalu, Pararam, Padahal itu kan bukan Injil. Itu adalah Bible, buku-buku yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Dan Yesus sendiri nggak pernah memberikan legitimasi kepada penulis-penulis Bible itu, gitu loh. Piye toh mas? Sampai hari ini menerasi sesuai dengan pikiran sampean ya, asumsi sampean. Lah, piye, Mas? Yesus di dalam Markus 1 ya, nomor 14, di situ Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah. Sedangkan Lukas menuliskan itu karangan sendiri hasil penyelidikan. Ya. Nah, piye? Gimana toh? Iya, untuk saat ini sampean benar. Aku percaya dulu, nanti Nah, boleh cek gitu. kebenarannya. Jadi kitamu itu bukan Injil. Injil. Bukan. Orang Tulis Injil perjanjian baru. itu setelah Injil masuk ke perjanjian lama. Indonesia baru disebut kitabmu itu Injil. Sebelumnya Biblos. Piye? Terus Injil mas. Lah Injil itu di Indonesia mas. Lah iya, berarti itu benar kan di Al-Quran diakui Injil. Lah tapi kan kitabmu pertama kali ditulis bukan di Indonesia toh? Ya udah tahu kalau itu ya di Alamak. Gitu. nanti tahu. Lawang Markus iki ditulis tahun 64. Yesus ngajar Injil iku tahun 30 sampai tahun 33.
Matius ditulis tahun 66. Yesus mengajarkan Injilnya tahun 33. Petrus tahun 81. Yohanes tahun 100-an. Sampean tahu tuh dari mana, Mas? Kok bisa? Lah itu sering dari sih? sumber Kristen sendiri. Yang tidak diketahui kapan tahun penulisannya itu, Kisah Para Rasul itu nggak tahu. Kalau Wahyu tahun 90 sampai tahun 96. Yakobus ditulis tahun 47 sampai tahun 48 kalau Yakobus. Piye toh? Sedangkan Paulus 13 suratnya iki nanti dia menulis itu tahun 52. Ada selisih puluhan tahun dari pengajaran Yesus. Jadi penulis-penulis Bible ini menghafalkah atau mereka menuliskan dari sejak zaman Yesus? Tak mungkin. Yesus terangkat tahun 33, mereka menulis tahun 60, tahun 50, tahun 40, tahun 100. Nah itu dihafal di kepalanya atau gimana? Ya. Nah, Saiki iya. Kalau dapat dulu. Gitu dong. Tapi besok tak benarkan omongan sampean itu. Iya, besok kesini lagi yo. Kamu. Jangan lupa bawa daun sirih ya. Ya. Wes, ya, matur suwun, Mas. Terus Mas, ya, hati-hati. cerdas sampean, cukup cerdas. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam. Malam. Oke Thomas. Oke mas, oke mas. Jangkrik.